Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rosadi dari kelas reguler sore Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi dasar semikonduktor dan dioda. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai semikonduktor, di mana dari definisi semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan atau Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm meter. Artinya, bahan semikonduktor ini adalah bahan yang bukan konduktor dan bukan juga isolator, yang mempunyai nilai sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai 10 pangkat 4 ohm meter. Selanjutnya di sini terdapat sebuah tabel, yang mana tabel ini berisi perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Bisa dilihat di sini bahwa yang pertama bahannya itu ada tembaga, memiliki hambatan jenis sebesar 1,7 dikali 10 pangkat negatif 8 dan memiliki sifat konduktor. Selanjutnya ada bahannya itu silikon pada 300 derajat Kelvin dengan hambatan 2,3 dikali 10 pangkat 3 dan memiliki sifat semikonduktor. Dan yang terakhir ada bahannya itu gelas dengan hambatan jenisnya itu 7 dikali 10 pangkat 6 dan memiliki sifat isolator. Bisa dilihat di sini bahwa hambatan jenis yang paling besar itu ada pada bahan gelas yang memiliki sifat isolator. Kenapa demikian? Karena gelas memiliki hambatan jenis yang besar sehingga bersifat isolator. Selanjutnya di sini terdapat sebuah soal, yang mana soal tersebut berisi sebagai berikut. 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat masing-masing pada bahan tersebut. Jadi yang pertama, langkah yang kita kerjakan itu kita harus menghitung R. Karena kita akan menghitung arus, dan dalam hukum Ohm untuk mencari nilai arus itu kita bisa menggunakan rumus I sama dengan V dibagi R, yang mana V itu adalah tegangan dan R itu adalah resistansi. Maka dari itu hal yang pertama kita kerjakan adalah mencari nilai pada R. Dan untuk mencari nilai pada R, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan Rho atau hambatan jenis dikali L atau panjang bahan dibagi A atau luas penampang. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai resistansinya. Setelah itu, untuk mencari A atau luas penampang, kita bisa gunakan rumus V dikali R pangkat 2. R di sini adalah jari-jari pada bahan yang akan dihitung. Dan yang terakhir, untuk mencari jari-jari, kita bisa gunakan rumus D dibagi 2 atau diameter dibagi 2, sehingga kita bisa mendapatkan nilai jari-jari. Dari situ kita pun bisa mendapatkan nilai A, dan dari nilai A kita bisa mendapatkan nilai R. Sehingga selanjutnya apabila semuanya sudah terdapatkan, maka kita bisa
menghitung arus dengan rumus I sama dengan V dibagi R. Dan ini adalah hasilnya gitu ya. Ini adalah hasil perhitungan arus setiap bahan, yang mana untuk tembaga arus yang dihasilkannya itu 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Yang kedua ada silikon dengan nilai arusnya itu 3,41 dikali 10 pangkat negatif 9 ampere. Dan yang terakhir untuk bahan gelas, arus yang didapatnya itu 1,12 dikali 10 pangkat min 12 ampere. Yang mana pada 3 perbandingan ini nilai yang paling tinggi adalah nilai dari tembaga, yaitu 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Karena tembaga ini memiliki sifat konduktor, sehingga nilai arusnya itu paling besar. Dan begitu pun sebaliknya, untuk gelas nilai arusnya itu paling kecil karena gelas ini merupakan bahan yang memiliki sifat isolator atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Lalu perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah konduktor, yaitu tembaga, semikonduktor atau silikon, dan yang terakhir isolator atau gelas. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan mengenai bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang pertama yaitu ada trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar sebanyak 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Yang kedua ada tetravalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Selanjutnya ada pentavalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Untuk slide selanjutnya di sini terdapat tabel periodik semikonduktor, di mana pada gelombang 3A atau golongan 3A terdapat bahan-bahan seperti boron, aluminium, gallium, dan indium. Dan untuk golongan 4A, bahan-bahannya itu terdapat karbon, silikon, germanium, dan tin. Dan untuk yang terakhir, golongan ke-5A, ada bahan-bahannya itu diantara lain nitrogen, fosforus, dan arsenik, serta yang terakhir antimoni. Selanjutnya, bahan-bahan semikonduktor. Jadi, bahan yang paling banyak digunakan dalam bahan semikonduktor adalah silikon dan germanium, karena memiliki jumlah elektron 14 buah untuk silikon dan 32 untuk germanium. Selanjutnya, jumlah elektron valensi atau elektron terluar jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing memiliki 4 buah. Dan yang terakhir, jenis ikatan kovalen. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke jenis semikonduktor. Jadi, secara sifat, bahan semikonduktor itu terdapat 2. Dan yang pertama itu adalah intrinsik. Intrinsik yaitu murni dari alam. Seperti contohnya itu silikon dan germanium. Dan di sini dijelaskan bahwa semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat, contohnya itu silikon murni. Lalu di sini pada gambar sebelah kanan
terdapat visualisasi dua dimensi, di mana terdapat ikatan kovalen di dalamnya yang terdapat elektron terluar dengan jumlah 4. Lalu untuk gambar sebelah kiri merupakan visualisasi 3 dimensi. Dan struktur kristal silikon sama dengan pengulangan, dan struktur kristal silikon yaitu pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Dan di slide selanjutnya di sini merupakan sifat-sifat semikonduktor intrinsik apabila disimpan pada suhu yang sangat rendah. Pertama, sifatnya itu semua elektron berada pada ikatan kovalen. Dan yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika semikonduktor intrinsik ini disimpan pada suhu yang sangat rendah, maka semikonduktor ini menjadi bahan yang memiliki sifat isolator atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Dan sifat semikonduktor intrinsik yang apabila disimpan pada suhu kamar memiliki sifat-sifat seperti pertama itu, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif, dan peristiwanya itu disebut dengan pembangkitan atau generation. Yang ketiga, jika dipasang beda potensial atau tegangan, terjadi aliran arus sehingga konduktor dengan konduktasi yang rendah. Artinya, jika bahan semikonduktor intrinsik ini disimpan pada suhu kamar, maka bisa menghantarkan arus listrik dengan konduktansi yang rendah. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini terdapat sebuah tabel yang berisi sifat dari bahan silikon dan germanium, di mana dalam sifat-sifatnya itu terdiri dari nomor atom, berat atom, kerapatan, konstanta dielektrik atom, jurang tenaga pada 0 derajat Kelvin, jurang tenaga pada 300 derajat Kelvin, konsentrasi intrinsik pada 300 derajat Kelvin, rho intrinsik pada 300 derajat Kelvin, mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin, dan mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin. Untuk slide selanjutnya, bisa kita lihat di sini terdapat struktur kristal dari penjelasan semikonduktor intrinsik yang disimpan pada suhu ruang atau suhu kamar, di mana di sini digambarkan bahwa bahan semikonduktor intrinsik ini diberikan tegangan atau beda potensial yang akan menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dan ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif, sehingga terbentuk lubang ya ini atau hole sebagai pembawa muatan negatif, dan peristiwa ini dinamakan sebagai peristiwa pembangkitan atau generation. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan ke jenis semikonduktor. Yang selanjutnya adalah ekstrinsik, yang mana semikonduktor ekstrinsik ini adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan, disebut juga doping oleh atom lain.
di mana semikonduktor ekstrinsik ini memiliki dua tipe. Yang pertama adalah tipe N dan yang kedua adalah tipe P. Untuk tipe N, semikonduktor ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor dan arsenikum. Lalu, atom pengotornya disebut atom donor dan pembawa muatannya itu adalah elektron. Dan untuk tipe P, pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, dan Ln. Atom pengotornya disebut sebagai atom akseptor dan pembawa muatannya itu adalah hole. Lalu tujuan doping adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Jadi apa itu konduktivitas? Konduktivitas adalah suatu kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Semakin tinggi konduktivitas, semakin tinggi kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan arus listrik. Untuk perbandingan doping, atom dopan sama dengan atom dopan sama dengan atom murni. Perbandingan atom dopan dan atom murni sama dengan 1/10⁻⁶ atau 1/10⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Untuk pembahasan di slide selanjutnya, kita lanjutkan ke semikonduktor tipe N, di mana di sini terdapat sebuah gambar yang menunjukkan di mana elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecilnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Bisa dilihat bahwa ikatan ekivalen yang sebelumnya itu adalah positif 4, dan karena elektron bebas ini menjadi pembawa muatan mayoritas, maka elektron bebas ini akan masuk ke ikatan ekivalen sehingga ikatan ekivalen akan bertambah dari positif 4 menjadi positif 5. Selanjutnya, semikonduktor tipe P, yaitu hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagai kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi untuk tipe P adalah kebalikan dari tipe N, di mana pada tipe P ini elektron bebas adalah pembawa muatan minoritas, sedangkan yang pembawa muatan mayoritasnya itu adalah hole. Sehingga karena hole merupakan pembawa muatan mayoritas, menyebabkan ikatan ekivalen akan berkurang dari positif 4 menjadi positif 3. Di slide selanjutnya, di sini diperlihatkan beberapa piranti semikonduktor seperti dioda, transistor, termistor, SCR, dan IC. Untuk
diod pertemuan PN, yaitu suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan sisi lainnya mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Diod pertemuan PN adalah pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam atau metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod, yakni anode atau anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Baik, pada slide selanjutnya akan dilanjutkan mengenai penjelasan tentang pertemuan PN, di mana di sini terdapat sebuah contoh kristal tunggal semikonduktor yang belum didoping ya. Dan pada kristal tunggal semikonduktor ini terdapat sisi kiri dan sisi kanan. Untuk sisi kiri didoping menggunakan atom-atom akseptor dan untuk sisi kanan didoping menggunakan atom-atom donor sehingga menghasilkan tipe P pada bagian kiri dan tipe N pada bagian kanan. Dioda pertemuan PN. Nah, bisa dilihat ya. Jadi dioda ini terbagi dari dua bagian, yaitu tipe P dan tipe N, yang masing-masing pada ujungnya itu diberikan logam sebagai penghantar arus listrik. Dan untuk sisi kiri dinamakan anoda dan untuk sisi kanan dinamakan katoda. Dan biasanya pada dioda itu diberi tanda bahwa dari kiri sampai ke tanda ini adalah anoda dan dari tanda ke sini adalah katoda. Lalu ini adalah simbol dari dioda, di mana dioda dinamakan penyearah. Maka simbolnya seperti demikian, bergerak dari anoda ke katoda. Dan apabila arus listrik masuk dari katoda, maka otomatis akan diredam. Karena dioda ini menurut fungsi merupakan komponen yang berfungsi untuk menyearah arus. Jadi arus yang masuk harus melalui anoda terlebih dahulu dan diteruskan ke katoda. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan PN terbuka, di mana pada PN terbuka ini terdapat sebuah gambar yang menunjukkan cara kerja dioda bisa disebut sebagai penyearah. Bisa kita lihat bentuk dari dioda ini pada bagian kiri disebut jenis P dan pada bagian kanan disebut jenis N. Dan untuk bagian tengah disebut dengan lapisan pengosongan, yang mana lapisan pengosongan ini adalah bidang pertemuan antara jenis P dan jenis N. Pada jenis P, hole merupakan muatan yang dominan, di mana terdapat ion-ion negatif yang disebut dengan ion akseptor dengan simbol negatif. Dan untuk jenis N, yang dominannya itu adalah elektron, di mana terdapat ion-ion donor dengan simbol positif. Lalu di sini dijelaskan juga atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai atom-atom sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif.
Ion-ion aseftor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Selanjutnya, lapisan pengosongan. Jadi saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Selanjutnya, terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Selanjutnya, di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau deflection region. Selanjutnya, tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor atau dengan simbol positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion aseftor dengan simbol negatif. Selanjutnya, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, dan disebut juga barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Dan yang terakhir, karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dan arus difusi. Baik, untuk slide selanjutnya kita lanjutkan pembahasan ke pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias atau bias maju. Jadi pada dioda dapat terjadi dua pembiasan tergantung dari posisi pemasangan sumber listriknya. Untuk bias maju arus masuk dari bagian anoda ke katoda. Dan di sini terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Yang kedua, jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah 0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurang VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Ketiga, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Selanjutnya, hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah-daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Selanjutnya, elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Dan yang terakhir, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dari dioda. Jadi, arus yang masuk ke dioda itu tidak akan sama dengan arus inputnya. Nanti terdapat perubahan karena jenis P dan jenis N ini bersatu. Maka nilai arusnya itu tidak akan sama dengan arus inputnya gitu. Selanjutnya, pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Dan untuk reverse bias ini atau bias mundur, sumber listriknya itu dipasang ke katoda dan keluarannya ke anoda. Dan terdapat kesimpulan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar, potensi penghalang menjadi FO ditambah VD, tidak ada arus lewat pada bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik,
Agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Dan yang terakhir, pengaruh medan listrik yang terpasang pada adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik atau saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan pada grafik arus dioda. Di sini terdapat sebuah contoh grafik arus dioda, yaitu contoh dari dioda silikon, yang mana di sini ada bias maju dan bias mundur. Untuk bias maju, ketika bias maju kita berikan tegangan mulai dari 0 volt, kemudian dia stabil dan mulai naik dan stabil di 0,7 volt. Stabil karena tegangan masuk sudah melebihi tegangan potensialnya. Dan untuk bias mundur akan selalu stabil di 0 seperti ini, kecuali saat suplai tegangan terlalu tinggi yang mengakibatkan breakdown, sehingga komponen dioda tidak mampu untuk menahan arus yang masuk dari katoda. Selanjutnya, ini ada simbol-simbol dari dioda. Simbol pertama ini berbentuk kotak dengan terdapat tanda pada sisi kanan, yang mana sisi kiri itu adalah anoda dan sisi kanan adalah katoda. Dan ini merupakan simbol kedua, yang mana anoda itu terdapat di sebelah kiri, yang terdapat garis dan segitiga, serta katoda ada di sebelah kanan dan terdapat garis lurus vertikal di sampingnya. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat simbol dari jenis-jenis dioda, di mana terdapat junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, varaktor dioda, diak, triak, SCR, LED, dan fotodioda. Dan di sini terdapat penjelasan mengenai jenis dan penggunaan dioda. Untuk dioda silikon berfungsi Untuk dioda silikon penggunaannya itu untuk penyiar arus, pengaman tegangan lanjut, atau pengaman tegangan kejut. Bisa diulangi, dioda silikon untuk penyiarah arus atau pengaman tegangan kejut. Yang kedua, dioda Zener. Penggunaannya itu untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Selanjutnya ada dioda bridge. Penggunaannya itu untuk penyiarah gelombang penuh pada rangkaian catu daya. Dan yang selanjutnya ada LED atau light emitting dioda, yang penggunaannya itu sebagai lampu indikator. Konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Selanjutnya, pembahasan mengenai rangkaian dioda. Garis beban. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh tegangan sama dengan tegangan input dikurang arus dikali resistansi beban. Rn adalah tahanan beban. Karena dua variabel yaitu belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Di sini terdapat kurva beban dari dioda.
Jadi di sini terdapat garis beban. Terus di sini juga terdapat garis kurva bias maju. Di mana di sini terdapat VI sama dengan RL, yaitu arus saturasi dari output dioda. Arus sama dengan 0 ketika tegangan input sama dengan tegangan V. Dan di sini terdapat titik P atau titik di mana dioda mempunyai fungsi sebagai penyearah. Dengan V input dikurang dengan arus dikali resistansi beban. Selanjutnya di sini terdapat gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terdapat tegangan masukan V input bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Jadi karakteristik dinamis ini dipengaruhi oleh dioda yang memiliki nilai tegangan input yang bervariasi. Dengan demikian, sehingga kurva pada dioda dapat bergeser dari semula gitu karena tegangan masuknya itu berbeda-beda. Baik, untuk penjelasan selanjutnya kita lanjutkan ke model dioda. Yang pertama itu pendekatan pertama atau dioda ideal. Jadi pada pendekatan pertama, apabila rangkaiannya itu bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Seperti di sini terdapat gambar ya, di mana pada pendekatan satu ini dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap 0. Dan di sini juga terdapat kurva di mana awalnya tegangannya 0 dan berangsur naik ketika tegangan potensialnya itu tercapai. Dan yang kedua, pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda bernilai tak terhingga. Nah, di sini terdapat sebuah rangkaian reverse bias atau bias mundur, di mana di sini dioda itu digambarkan sebagai saklar saklar terbuka sehingga tegangan tidak akan mengalir melewati dioda ini. Dan di sini pun terdapat kurvanya gitu. Dan kurvanya di sini menunjukkan bahwa tegangan pada dioda dengan reverse bias atau bias mundur akan stabil pada 0. Yang kedua adalah model pendekatan kedua. Jadi pada model pendekatan kedua ini, untuk rangkaian forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma atau V gamma untuk silikon itu 0,7 sampai 0,6 volt dan V gamma untuk germanium 0,2 atau 0,3 volt. Dan untuk rangkaian reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Seperti pada penjelasan yang tadi ya, pada penjelasan pertama untuk reverse bias penjelasannya itu sama. Dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Dan yang selanjutnya di sini adalah model dioda pada pendekatan ketiga. Untuk rangkaian forward bias, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma atau V gamma untuk silikon 0,6 volt sampai 0,7 volt dan V gamma untuk germanium 0,2 volt sampai 0,3 volt.
dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Nah, di sini terdapat sebuah rangkaian forward bias yang mana di sini digambarkan bahwa dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar F gamma dengan resistansi forward atau RF yang terpasang secara seri. Dan untuk rangkaian bias reverse atau bias mundur digambarkan pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Baik, jadi pada penjelasan selanjutnya terdapat sebuah soal yang mana isi dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Jadi gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besar tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Di mana di sini pada soal kita ketahui bahwa tegangan inputnya itu 10 volt, resistansi beban 100 ohm, dan nilai RF-nya itu 2,5 ohm. Untuk pertama kita jawab dengan menggunakan pendekatan 1, di mana pada pendekatan 1 itu berbunyi dioda pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup. Bisa kita lihat pada gambar ini bahwa dioda dianggap sebagai saklar tertutup. Jadi untuk mencari arusnya itu kita menggunakan rumus ID sama dengan tegangan input dibagi dengan resistansi beban, yaitu 10 volt dibagi dengan 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Dan untuk mencari tegangan pada dioda, kita bisa menggunakan rumus VD sama dengan tegangan input dikurang dengan ID atau arus pada dioda dikali dengan resistansi pada beban, dan hasilnya didapat 0 volt untuk pendekatan 1. Dan untuk pendekatan 2, seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa pada pendekatan 2 pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan V potensial, yang mana di sini V potensialnya itu 0,6 volt. Maka kita gunakan rumus sebagai berikut. Untuk mencari arus pada dioda, kita gunakan rumus tegangan input dikurang dengan tegangan potensial dibagi dengan resistansi pada beban. Tegangan input kita ketahui 10 volt, dan untuk tegangan potensial di sini diketahui 0,6 volt dibagi 100 ohm. 100 ohm adalah nilai resistansi pada beban, dan hasilnya itu 0,094 ampere. Dan untuk mencari tegangan pada dioda, kita gunakan rumus V input dikurang dengan ID dikali dengan resistansi beban, dan hasilnya itu 0,6 volt. Dan yang terakhir, mencari arus dan tegangan menggunakan pendekatan ketiga, di mana pada pendekatan ketiga ini penjelasannya itu pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan V potensial dengan resistansi forward atau FR yang terpasang secara seri. Dan untuk RF-nya itu besarannya itu 0,22. Untuk besaran RF adalah 2,5 ohm. Maka untuk mencari arusnya itu kita menggunakan rumus tegangan input dikurang dengan tegangan potensial dibagi RL atau resistansi pada beban ditambah RF atau resistansi forward. Maka
bisa kita masukkan nilai-nilainya. Vin 10 volt, tegangan potensial 0,6 volt, RL-nya 100 ohm, dan RF-nya itu 2,5 ohm. Dan hasilnya itu 0,092 ampere. Dan untuk mencari tegangan pada dioda, kita gunakan rumus Vin dikurang ID dikali RL. Vin-nya 10 volt, ID-nya atau arus pada diodanya itu didapat 0,092 ampere, dan RL-nya itu 100 ohm. Maka hasilnya menjadi 0,8 volt. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.